Biasa menjadi wasilah turunnya rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Malam hari ini kita lanjut pembahasan kitab Taisirul Khalaq. Mohon maaf nih, bukan Taisirul Khalaq. Oh iya, Taisirul. Sorry. Ada sedikit. Iya, agak salah. Bukan salah banget. Sekarang kita alhamdulillah sudah memasuki bagian adabul muta'alim. Belakang berisik. Yang berisik suruh baca, gimana, Bi? Nah, boleh. Setuju. Yang paling berisik suruh baca. Suruh madepnya ke sini gitu, jangan ke sana mulu. Alhamdulillah kita sudah masuk. Yang pertama itu kita membahas takwa, kedua adab seorang mu'alim, yang ketiga tentunya kita sebagai muta'alim. Setidaknya kita itu sebagai muta'alim harus ada tiga adab yang harus dimiliki oleh seorang muta'alim atau kita pada umumnya sebagai manusia. Satu, adab untuk dirinya sendiri atau pada dirinya sendiri, bagaimana bersikap. Yang kedua, adab ketika seorang muta'alim sedang berada bersama gurunya. Yang ketiga, adab seorang muta'alim ketika bersama keluarganya atau saudara-saudaranya. Alhamdulillah, minggu kemarin, malam Jumat kemarin kita sedikit membahas tentang adab yang ada pada diri muta'alim itu untuk dirinya atau mungkin ketika dia sendiri atau di mana. Pertama itu tarkul uzdi. Seorang muta'alim atau seorang muslim pada umumnya harus meninggalkan sifat uzur. Dan apa? Harus memiliki sifat tawadu, jujur, dan memiliki sifat yang tenang. Ada 4 poin setidaknya yang harus dimiliki seorang muta'alim pada dirinya atau seorang muslim pada umumnya. Yang kedua kita masuk wa amma adabuhu ma ustadzihi. Adab seorang muta'alim, seorang murid ketika ada bersama guru-gurunya, sedang di majlis ta'lim, sedang belajar. Nah, ada adabnya. Apa? Tentunya banyak. Cuma di sini akan dibahas beberapa saja mungkin. Karena kalau dibahas semuanya di kitab ini, kitabnya bakalan tebal banget. Faminha ayya takida anna fadlahu akbaru min fadli walidayh. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa guru kita itu memiliki keutamaan yang lebih, bahkan min fadli walidayh, daripada keutamaan orang tua. Nah, dari sisi mana? Dari sisi mendidik. Karena mohon maaf, kita bisa belajar alif bata, aba tasa, syariat orang tua apa syariat guru? Syariat guru. Walaupun tetap atas dorongan orang tua. Disitulah. Kenapa? Di kitab Akhlaqul Banin diceritakan atau disampaikan bahwa guru itu yak abu, dibahasakan langsung frontal, yak abu, capek. Nah, pasti kalau yang pernah atau punya kitab Akhlaqul Banin, udah agak di belakang mungkin halaman berapa, guru itu yak abu, lelah, capek ketika mengajar. Capek dari mana? Sabar. Harus punya kesabaran yang lebih. Nah, repotnya kenapa? Sabar nggak ada tokohnya. Diucapin gampang, pelaksanaan sulit, susah. Yang pertama tuh buat kalian anak-anak taklim, anak-anak abi. Kenapa? Cobalah harus mengerti, harus bisa memposisikan diri. Karena ngajar itu apa? Hakikatnya, walaupun duduk doang ngomong capek, mungkin badan nggak capek, tapi hati yang pegel. Curhat. Enggak, itu suka refleksi diri sendiri. Kenapa? Dulu di Al-Bakriyah bebal juga gitu, sama mantan pelaku.
Kita pasti, Abi pun dulu muta'alim pasti. Kenapa Abi bisa sabar? Karena pengalaman gitu. Sabar. Karena mawas diri, kita pun dulu seperti itu, bahkan mungkin lebih gitu. Nah, untuk anak-anak yang masih muta'alim, ingat bahwa ketika kita ditaklim nggak bisa semau-mau kita, harus punya adab, harus punya sopan santun. Itu satu apa? Harus kita meyakini bahwa guru kita itu memiliki keutamaan yang lebih dari sisi pendidikan, mendidik kita, memberikan apa? Asupan rohani, santapan rohani. Nah, itu pelajaran. Kalau orang tua mungkin apa? Santapan jasmani, karena yang memberikan apa? Nafkah zahir ya orang tua, dengan usaha-usaha orang tua. Walaupun pada dasarnya mendidik anak itu adalah kewajiban orang tua masing-masing. Nah, cuman mungkin orang tua nggak sempat atau belum bisa di apa, kalau bahasa Sunda dipasrahkan, dititipin, dititipin sama guru-guru supaya bisa dididik. Jadi orang tua fokus untuk memenuhi nafkah zahir. Nah, cuman di situ sayang kadang-kadang orang tua itu suka sedikit melupakan kewajibannya. Jangan udah naro di taklim, ditaro aja kayak naro apa? Udah ditaro aja udah. Kalau kata orang Sunda ceblaur, udah ditaro, udah tinggalin, nggak diurusin gitu. Anak nyampe enggak ke taklim, kayak gitu. Santri balai rombeng kayak gitu rata-rata, ditinggalin udah, jemput lagi ntar pulang. Makanya guru-guru santri balai rombeng itu insya Allah ikhlasnya luar biasa. Nah, itu mungkin yang dipakai sama Abi sekarang konsepnya ya nggak jauh dari itu. Anak-anak satu, ayat takidah fadlahu akbaru min waladehi, harus hormat minimal sama. Ketika di rumah siapa yang harus paling kita hormati? Kedua orang tua kita. Ketika di ta'lim pindah, siapa yang harus kita hormati? Kalau di sini berarti bunda. Abi, siapa yang harus dituruti omongannya ketika di taklim? Ya bunda sama abi. Karena orang tua kalian di taklim ini ya bunda sama abi. Ketika di rumah ya lain lagi. Berarti siapa yang harus dituruti, harus dihormati, harus dihargai? Ya orang tua kalian, orang tua kandung kalian. Setidaknya kita itu memiliki orang tua 3. 1, ibu bapak kita, ayah ibu kita yang melahirkan kita. 2, guru kita yang mendidik kita, itu orang tua kita. Yang ketiga siapa? Ntar mertua kita, yang ngasih apa? Kalau laki-laki kode ya itu benar. Bahkan Tuh bener katanya. ya ntar kan bicara ntar. Nah, Abi ngomong ntarnya kok ngeliat ke mama Yang sih. kedua itu kan tadi yang 2, sekarang Ini kita live udah. loh. Nah, kalau Live kita nih udah loh. 2 nih, orang tua kita yang pertama ya orang tua yang melahirkan kita, orang tua biologis kita. Yang kedua guru kita. Nah, sekarang kita punya orang tua guru. Nah, yang ketiga nanti bakal punya orang tua ketiga, siapa? Mertua. Itu orang tua sama posisinya. Kayaknya nggak lama lagi. Nggak, itu nanti kan buat Mang Ustad ya. Iya kayaknya nggak lama. Nah, kalau buat Abi udah berarti. Kalau buat Abi udah berarti orang tuanya berarti 3. Bahkan ada yang bilang 4. Siapa? Orang yang berjasa buat kita. 1 tuh. Wa minha al-hudu'u amamahu wal julusu tidak sisihi bil adab. Dan diantaranya adalah hudu. Hudu itu apa? Kalau bahasa Sundanya DPDP. Hudu. DPDP itu Apa? hormat, apa sih kalau di bahasa Jawa itu kalau isinya sampai nunduk-nunduk Nah, gitu loh. Sopan santun. Bukan. Ya Itu sampai termasuk nunduknya sopan tuh. santun, cuman bahasa lebih Lebih lembutnya lagi lah.
lebih rendah dari Kalau di biasanya tuh yang kayak gitu apa? Yang paling jelas bisa kita lihat DP-DP khudu itu dimiliki oleh apa? Di kalangan keraton kerajaan. Orang-orang itu ke sultan atau keluarga pasti pakai. Nah yang dimaksud khudu itu seperti itu kurang lebih. nggak boleh. Mereka udah bisa pakai. Berarti kalau sama orang tua nggak boleh membelakangi orang tua Nah secara seperti ini itu seperti kurang itu. lebih. Khudu. Belum belakangin mah. Nggak boleh ngebelakangin. Nggak boleh ngebelakangin guru. Jadi udah mau ada sini. Kalau khudu, nah, tahu dah bahasa Melayu Indonesianya apaan? Sopan santun sih intinya. Intinya sopan santun, harus sopan Menunjukkan santun. badan sedikit Nah, gitu kan. misalkan kalau duduk depan guru, walaupun ada keterangan an-najru ila wajhi alim ibadatun, melihat kepada wajah seorang alim itu ibadah. Di satu sisi harus kita melihat guru kita karena termasuk Ibadah. sebagian dari alim ibadah. Melintang. Cuman di sisi lain ya jangan misalkan mentang-mentang ada keterangan kayak gitu dipelototin Nah, nggak aja. boleh. Nggak juga. Atau mungkin ketika guru kita bicara ya lihat gitu. Ketika apa sedang di posisi yang lain jangan ngeliatin, udah nunduk. Nunduk, jangan banyak bicara. Jangan senggol kanan senggol kiri, toel kanan toel kiri, colek kanan colek kiri. Kalau toel bahasa Sunda berarti jangan colek kanan colek kiri. Nungkul sih nungkul sekarang banyak di majlis nungkul, tapi apa liatin aja HP. Main handphone. Nungkul. Nah, bunda itu dong. Itu orang ini betul. Deh. Al-hudu amamahu, di depan guru itu harus memiliki sifat sopan santun. DP-DP hanap asor kalau kata orang Sunda. Di darsihi bil adab, di majelis itu tadi harus menerapkan apa? Duduk yang rapi, jangan sambil ngobrol, jangan colek kanan colek kiri. Terus wahusnul isqa, harus mendengarkan dengan baik, memperhatikan apa yang disampaikan. Itu sebagian dari adab seorang murid. Kenapa harus diharuskan seperti itu? Kalau misalkan abi nerangin hukum idgham ada berapa, dijelasin satu, bla 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 bla, nggak didengerin, acuh. Ketika ditanya nengok kanan, nengok kiri, bingung. Ujung-ujungnya apa? Dibentak. Itu kenapa? Salah sendiri, nggak merhatiin. Ilama yaquluh, apa? Mendengarkan dengan baik apa yang diucapkan, apa yang disampaikan. Karena yang diucapkan itu pasti mengandung pelajaran, mengandung ilmu. Wa minha tarkul mizahi, dan diantaranya apalagi tarkul mizahi, meninggalkan bermain atau bercanda dengan kawan ketika di majelis di depan guru. Dengerin tuh, sama teman. jangan bercanda. Jangan bercanda, termasuk jangan ngobrol tadi itu, jangan colek kanan colek kiri, harus khusyuk mendengarkan apa yang disampaikan supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang sesuai dengan harapan kita. Jangan sampai kita berangkat tiap hari ke taklim tapi ilmu yang didapatkan kurang memuaskan. Insya Allah ilmu dapat, apalagi pahala. Jalannya aja ke taklim udah dapat pahala, duduknya aja udah dapat pahala. Cuman di situ kita harus mendapatkan apa? Oleh-oleh buah tangan, karena untuk apa? Bekal ibadah kita ke depan. Wa ayyam daha ghairahu minal ulama'i. Apalagi, dan jangan sampai memuji guru lain di depan guru kita. Itu nggak boleh. Misalkan ada yang ngaji di 2-3 taklim,
posisi sekarang di taklim al murtado, ngobrol sama temennya, Ustadz yang di taklim aku misalkan, saya, gue di sono, ih baik deh, nggak kayak abinya, bentak-bentak mulu, dia mah baik misalkan, pas pulang dikasih duit. Kalau di sini dikasih amplop beda, Suruh ngisiin ya. suruh ngisi beda. Nah, jangan kayak gitu. Misalkan Membanding-bandingkan berarti ya. membanding-bandingkan guru. Kenapa? Ya, guru juga manusia. Nah, punya rasa, punya hati. Jangan sampai misalkan kedengeran, takutnya apa? Nanti gimana perasaan guru kita ketika dibanding-bandingkan dengan guru yang lain. Toh semuanya insya Allah baik dengan porsinya masing-masing. Gak mungkin ada yang sama. Nida sama Ayi pun yang di dalam perutnya barang kembarnya identik pasti punya perbedaan. Apalagi yang saudara bukan pasti punya banyak perbedaan. Tapi semua guru insya Allah memiliki kebaikannya masing-masing. Nah, jangan sampai kita memuji guru yang lain di depan guru kita yang kita sedang berada di situ. Bihadratihi, tadi memuji di hadapan guru kita yang sekarang kita duduk di sini di tempat tersebut. Muhobatan ayat hama ustazuhu annahu yazumuhu. Karena apa? Khawatir seolah-olah gitu dengan ucapan kita tersebut memuji-muji orang lain di depan guru kita melukai hatinya. Karena guru kita pasti paham ketika dibandingkan dengan perkataan-perkataan walaupun gak kasar misalkan, tapi pasti guru kita paham dengan ucapan kita seolah-olah itu menjelek-jelekan dia. Tiga itu wa alla yasudda wa minha alla yasuddahu al haya'u anis su'ali amma la yadifu. Yang terakhir itu apa? Jangan menghalangi seorang murid al-haya'u, sifat apa? Malu. Malu untuk apa? Anis wa'ali ammalaya. Jangan malu bertanya kepada guru ketika kita ada pelajaran yang belum paham, kurang kita pahami, tanyakan dengan baik kepada guru kita. Kita harus memiliki rasa malu. Cuman di mana menempatkan rasa malu tersebut? Nah, itu kan pertanyaannya. Sekarang orang-orang tuh gimana ya kebanyakan? Kenapa nggak ke taklim? Kenapa nggak sholat di musola? Malu. Nah, seolah-olah benar tapi salah. Ketika kita seperti itu seolah-olah benar, punya rasa malu. Karena kita diharuskan punya rasa malu. Cuman menempatkannya harus di tempatnya, pada porsinya. Kalau kita berbuat salah, malu, wajib. Kalau kita melangkah ke tempat yang salah, melakukan kesalahan, harus malu. Tapi ketika ke taklim, di taklim, jangan Malu. Karena malu. nggak bisa. Harus Berani. berapa? Berani. Akan sering lah pasti dengar. Kurang orang yang udah lama ke taklim, pasti teman kalian pun ada. Taklimnya, wah malu sama Abi. Kenapa harus malu? Walaupun jarang mungkin, udah lama nggak ke taklim, ajakin. Kalau dia bilang malu, jangan malu. Malu di situ salah menempatkan rasa malunya. Mau datang aja. Insya Allah pintu taklim selalu terbuka. Harus memilih, jangan apa tadi berarti? Jangan harus punya rasa malu, tapi harus ditempatkan di tempat yang tepat. Ketika kita belajar, nggak tahu, nanya, bertanya. Belum paham, belum tahu, tanyakan. Takutnya kita berusaha memahami sendiri terus keliru. Nah, itu bisa fatal. Makanya kalau ada yang belum tahu, belum paham, tanyakan aja sama Abi, sama Bunda, jangan malu-malu.
supaya kita tidak memahami sendiri, berusaha memahami sendiri, atau ujung-ujungnya bertanya kepada orang yang salah. Nanya, nyolek teman, tahu dia juga lagi puyang, ditanya, jawab asal, dipakai. Ujung-ujungnya apa? Salah. Intinya untuk bertanya kepada guru kita dibolehkan. Jangan malu-malu. Asal bertanyaannya baik, jangan yang aneh-aneh. Nah, itu diantaranya adab seorang murid ketika ada di taklim bersama gurunya. Satu, harus meyakini bahwa guru kita itu memiliki keutamaan yang lebih daripada orang tua. Lebih dari mana? Dari segi pendidikan. Pendidik kita punya porsi masing-masing. Yang kemarin tuh bukan berarti orang tua kita nggak wajib kita patuhi, kita hormati, kita turuti, tapi punya porsi masing-masing. Ketika di taklim, orang tua kita adalah guru kita. Ketika di rumah, ya orang tua kita, orang tua kandung kita. Satu. Yang kedua adalah apa tadi? Al-hudu, sifat sopan santun. Dengan banyak cabangnya di sini. Banyaklah sikap sopan santun. Di antaranya dicontohin duduk di misalkan al-hudu al-mahu, sopan santun di depannya. Tidak resihi di taklim itu harus sopan santun. Kedua, mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh guru kita. Tarikul mizah. Ketiga itu jangan bercanda ketika sedang di hadapan guru kita. Apalagi jangan memuji ustadz, kiai, abuya, apapun gelarnya di depan guru kita. Yang paling utama, karena tadi fadlah, memiliki keutamaan. Ya jangan dibanding-banding tadi, masing-masing punya keutamaan kelebihan, keistimewaan masing-masing. Kesalahan pasti, kita manusia. Karena yang nggak punya kesalahan itu, yang nggak mungkin melakukan kesalahan itu, cuman siapa? Satu, malaikat. Dua, nabi, rasul. Itu dimaksud. Nggak mungkin berbuat salah. Selain daripada itu pasti pernah membuat kesalahan. Yang terakhir itu apa? Jangan malu bertanya kepada guru. Itu diantaranya. Walaupun lebih banyak lagi sebenarnya adab-adab kepada guru. Bahkan di kitab Ta'lim Muta'alim yang termasuk kategori guru itu siapa? Anaknya pun harus kita hormati sebagaimana kita menghormati guru kita. Nah, jangan mentang-mentang misalkan anaknya masih kecil gitu, ya kita isengin gitu. Tapi itu paling asik, isengin anak guru. Hore, seorang Sunda mah. Padahal kita tahu dosa itu. Lanjut apa udah, Bin? Ada satu lagi nih. Ada 7 menit lagi, langsunglah kita singkat aja. Itu tadi. Sekarang wa amma adabuhu ma ihwanihi, dan adab seorang murid atau seorang muslim pada umumnya serta saudara-saudaranya. Minha ihtiramuhum. Yang pertama itu memuliakan mereka, saudara-saudara kita. Di kitab Akhlakul Wanen, ketika kalau sama yang lebih tua umurnya, lebih dewasa kita, harus ihtiram, memuliakan, menghormati. Ketika pada saudara kita yang lebih kecil, yang usianya lebih muda dari kita, yahtarimu, menyayangi. Watarku ihtikori wahidin minhum. Yang kedua, jangan menghina salah satu dari saudara kita. Misalkan ada yang ketika belajar agak lambat paham, jangan dihina. Atau dari segi fisiknya beda mungkin,
kakaknya putih, giliran adeknya agak medok dikit, nah diledekin, lu mah bukan anak emak, lu mah anak tiri. Nah, itu suka dipakai candaan-candaan di sesama saudara. Lu mah boleh nemu, karena kadang-kadang ada yang beda gitu. Ketukar di rumah sakit. Nah, ada ketuker di rumah sakit, nah boleh. Candaan-candaan seperti itu ketika kita sama saudara kita jangan sampai Terjadi. terucap, harus dihindari. Wa tarkul isti'la'i alaihim, dan apalagi kita harus ketika dengan saudara-saudara kita, jangan merasa lebih daripada mereka. Isti'la, merasa lebih tinggi, itu harus kita tinggalkan sifat seperti itu. Wa minha alla yaskhara bi badil fahmi minhum. Nah, dan diantaranya jangan sampai kita meledek ya, meledekin bi badil fahmi minhum. Karena lambatnya paham itu susah, ketika belajar itu agak susah masuk. Nah itu jangan diledekin. Nah dasar lu bodoh gitu, oon. Nah jangan. Wa alla yapraha idza wabahu ustazu ba'do qasirina. Dan jangan kita senang ketika guru kita memarahi sebagian dari kita, atau adik kita misalnya ngaji bareng, ternyata adik atau kakak kita dimarahin gitu. Nah jangan senang ketawa bahak-bahak dengerin saudara dimarahin, jangan. Atau ketika di taklim ada teman kita yang dimarahin, malah senang, ketawa-ketawa, dasar lu oon. Yang terakhir, Yang terakhir itu apa? Fa inna zalika asbabul baghi wal adawati. Maka yang tadi itu Semua itu yang tadi dari atas, ihtikor, menghinakan, istiqla, merasa lebih tinggi, lebih pintar, lebih cantik, lebih ngeledek ketika saudara kita, teman kita agak lebih lambat pahamnya daripada kita. Dan senang ketika lihat saudara, lihat teman dimarahin sama guru. Semua itu adalah asbabul bukti wal adawah. Semua itu adalah sebab dari rasa benci dan permusuhan. Maka harus ditinggalkan. Itu yang terakhir, adab ketika kita bersama saudara kita, baik itu saudara biologis dari nasab atau saudara kita sesama muslim. Nah, itu yang harus kita tinggalkan di antaranya. Mungkin sampai di sini saja karena waktu udah jam setengah 9 kurang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita pahami sama-sama, bisa kita amalkan sama-sama di kehidupan kita, agar kehidupan kita menjadi lebih baik, sesuai dengan tuntunan agama kita, dan menjadi wasilah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Deden. Nah, itulah apa yang kita sampaikan oleh Mang Deden. Intinya adalah sebagai murid terhadap guru memiliki keharusan terhadap dirinya, terhadap gurunya, terhadap lingkungannya, diantaranya sahabatnya. Sehingga mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Mang Deden bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakallahu khairan katsiran. Kita lanjut ke ngaji Yasin bersama, dibuka Qur'annya.
Khusus kita doakan, kita baca Yasin. Lebih afdol memang baca surat Al-Kahfi. Cuma yakin nih pada mundur kalau dia baca surat Al-Kahfi ya, nggak apa-apa. Intinya kita membaca ayat Quran. Surat apapun itu, insya Allah diberikan pahala yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita bacanya dengan ikhlas. Lillahi Ta'ala, insya Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Persiapkan Qurannya, dibuka surat Yasin.